Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya semua mahasiswa semester 1? Semoga semua baik-baik saja, masih semangat mengikuti perkuliahan. Oke, hari ini Bapak akan masuk dengan mata kuliah konsep keperawatan dasar dengan materi sistem pelayanan kesehatan. Nah, untuk pelayanan kesehatan sendiri, ini sudah banyak aturan yang mengatur di dalam peraturan pemerintah maupun melalui undang-undang. Apa sih sistem pelayanan kesehatan itu atau pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan adalah servis atau layanan yang diberikan berdasarkan diagnosis atau treatment terhadap suatu penyakit atau promosi yang bertujuan untuk memelihara kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu biasanya karena ada diagnosis dari dokter dan sedang menjalankan pengobatan. Kalau dia promosi itu bisa berarti bahwa orang sehat, tapi tetap mendapatkan pelayanan kesehatan agar tetap sehat. Ini tadi untuk memelihara kesehatannya. Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan itu terdiri dari dua, yaitu pelayanan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi ada dua ya, ada perseorangan dan masyarakat. Kemudian dilakukan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Promotif ini lebih kepada mempromosikan upaya-upaya kesehatan, mempromosikan bagaimana berperilaku hidup sehat. Sementara preventif itu adalah upaya pencegahan, misalnya mencegah penyakit. Kemudian kuratif itu adalah proses pengobatan atau treatment. Rehabilitatif ini adalah proses untuk mengembalikan kembali orang-orang yang sementara penyakit kronis untuk bisa beraktivitas, misalnya pada pasien-pasien stroke, diketahui pasien stroke itu mengalami kelumpuhan sehingga dia menjalani rehabilitasi agar bisa beraktivitas kembali. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan itu apa saja, yaitu meliputi organisasi atau pengaturan, kemudian orang, kegiatan-kegiatan di dalamnya yang memiliki tujuan tadi untuk mempromosikan dan merawat kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan juga ini itu bisa memberikan keselamatan dan bagaimana kualitas pelayanan tetap baik dan mengurangi pemborosan SDM. Maksudnya apa? Biar tenaganya itu tidak terbuang sia-sia. Kemudian pelayanan kesehatan, pemberian itu ada karakteristiknya itu apa? Yaitu pelayanan diberikan kepada konsumen, pasien atau klien. Jadi kita memberikan atau melayani orang yang sakit. Di keperawatan orang sakit itu bukan disebut sebagai pasien, tapi disebut sebagai klien. Kemudian hal yang penting, apa yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan itu ada 4. Pertama, berhubungan dengan budaya layanan berkaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan yang di sini harus adalah kebiasaan baik atau kebiasaan menjaga mutu pelayanan. Jadi orang bekerja sesuai dengan standar, bukan bekerja semaunya. Karena ingat, kita memberikan jasa pelayanan berarti orang yang mendapatkan layanan kita itu harus merasakan kepuasan dalam hal ini dia puas dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian ada visi misi nilai suatu organisasi. Artinya apa? Bahwa di pelayanan kesehatan itu ada visi misinya. Seperti misalnya kita di Poltek atau di kampus di prodi keperawatan punya visi misi. Ini dia punya cita-cita supaya apa tadi? Supaya pelayanan yang diberikan itu lebih maksimal atau berkualitas. Kemudian bagaimana karyawan berkaitan dengan sikapnya, perilakunya, kemudian kualitas layanannya seperti apa. Jadi, kalau misalnya sikap dan perilaku orang yang memberikan pelayanan ini tidak disukai, itu akan berkaitan dengan
kualitas layanan. Tapi kalau misalnya orang atau yang pemberi pelayanan itu ramah, sopan, kata-katanya mudah dimengerti, dan mendengarkan keluhan setiap customer atas keluhan keluarga pasien, klien yang sakit itu pasti akan berdampak pada kualitas. Oke, kemudian pelayanan customer juga ini berkaitan dengan persepsi, kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan. Misalnya ada masyarakat, kenapa sih dia lebih suka berobat di dokter ini? Itu ada alasannya. Kenapa masyarakat lebih suka? Karena mereka memiliki persepsi, dan persepsi itu tidak bisa kita pengaruhi karena yang langsung merasakan adalah klien sendiri. Kemudian perlu diketahui bahwa upaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan itu ada namanya upaya kesehatan. Ada namanya primer, sekunder, dan tersier. Dua-duanya adalah mencakup perorangan dan masyarakat. Jadi sekunder juga ada perorangan, masyarakat. Tersier juga ada perorangan, masyarakat. Jadi kesehatan perorangan sekunder dan kesehatan masyarakat sekunder. Tersier juga seperti itu. Kemudian bagaimana dengan upaya pelayanan primer? Itu tujuannya apa? Ini adalah pada upaya pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Maksudnya seperti ini. Pelayanan di sini tetap memberikan pengobatan, tapi yang diutamakan adalah bagaimana pencegahan penyakit, bagaimana mengajak orang-orang agar tetap hidup sehat, bagaimana orang-orang untuk bergaya hidup sehat, bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu seperti itu adalah fokus dari pelayanan primer. Untuk di masyarakatnya juga begitu. Jadi di masyarakat itu ada keluarga, ada kelompok, dan ada masyarakat itu sendiri. Jadi kegiatannya biasanya itu adalah pendataan, pelacakan penyakit, misalnya kayak sekarang saat corona, mungkin kalian sering mendengar tracking, itu mencari masyarakat-masyarakat yang mempunyai resiko kontak dengan pasien corona. Kemudian fasilitas sekunder, ini biasanya sudah ada spesialis, dilakukan oleh spesialis di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian ini juga bisa juga mendapatkan rujukan misalnya tadi dari fasilitas primer menuju sekunder. Demikian juga kalau tersier berarti tadi spesialis, sekunder itu ada subspesialistik, jadi lebih spesifik lagi. Kalau di spesialis misalnya tadi penyakit dalam, kalau di subspesialistis itu misalnya penyakit yang spesifik, penyakit dalam khususnya untuk pencernaan. Kemudian kalau di spesialis itu misalnya tadi ada penyakit hipertensi, nanti kalau di subspesialis itu bagaimana tentang pembuluh darahnya. Ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan menurut peraturan pemerintah. Silakan dibaca, nanti Bapak kirimkan filenya di grup. Dibaca ini Dahun 2000 tentang fasilitas kesehatan. Seperti yang disampaikan tadi, fasilitas kesehatan itu upayanya itu adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bapak ulangi, promotif itu lebih bagaimana mempromosikan kesehatan, preventif adalah upaya pencegahan penyakit, kemudian kuratif proses pengobatan, rehabilitatif adalah proses pemulihan penyakit, misalnya sakit parah dan kronis. Kemudian yang memberikan pelayanan kesehatan namanya tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta ini memerlukan wewenang untuk, dan tenaga kesehatan ini adalah dari proses pendidikan tinggi dan memiliki nanti namanya standar registrasi atau STR. Kemudian fasilitas kesehatan itu apa saja di sini ada 10 ya. Jadi ada
tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, yang banyak ditemukan itu dokter dan bidannya, padahal di perawat sendiri boleh membuat praktek mandiri. Kemudian puskesmas, ada klinik yang biasanya ini swasta, rumah sakit juga, ada tipe-tipenya, kemudian ada apotik, unit transfusi darah mungkin ditarakan lebih dikenal di PMI, kemudian ada laboratorium kesehatan, ada optik, kemudian fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, kemudian pelayanan kesehatan tradisional. Jadi yang tradisional ini sudah ada dasar hukumnya untuk membuka praktek. Misalnya ada bekam, ada misalnya tentang yoga atau hipnoterapi. Ini silakan dibaca tentang fasilitas praktik mandiri tenaga kesehatan. Intinya ada aturannya, harus mengurus surat perizinan. Nah, puskesmas, di puskesmas nanti akan ada tugas, sebutkan puskesmas yang ada di Kota Tarakan ya. Jadi ini menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Berarti tadi puskesmas ini adalah masuk paskes tingkat pertama, kemudian lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan. Bapak ulangi, puskesmas ini adalah paskes tingkat pertama atau primer. Nah, fasilitas kesehatan ini ada tiga tingkatan ya. Dasar itu paskes tingkat 1 atau tingkat pertama, paskes tingkat pertama, klinik boleh, dokter praktek, puskesmas. Kemudian ada paskes tingkat kedua, itu tadi spesialis, atau tadi disebut sebagai paskes sekunder ya, TPC, kemudian rumah sakit, kemudian paskes tingkat ketiga, yaitu rumah sakit tipe A. Untuk ditarakan sendiri, tipe B ini, C ini ada RSCHL, tipe B ada Pertamedika, kalau misalnya tipe A ada RSUD Tarakan. Di tipe C ada, diingat, di Tarakan itu ada namanya rumah RSUD Tarakan, ada RSUD Kota Tarakan. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa fasilitas kesehatan itu jenisnya itu ada dua, yaitu berfokus pada individu dan berfokus pada masyarakat. Ketika kalian melakukan rujukan kesehatan, harus diketahui bahwa paskes tingkat dasar yang primer itu tadi itu adalah dokter praktek. Coba perhatikan di BPJS itu dibilang dokter BPJS-nya. Bisa ke dokter praktek, bisa juga di puskesmas. Kemudian kalau ada penyakit yang tidak bisa diatasi, dia akan nanti beralih ke dokter spesialis. Tapi semua itu ada ketentuannya, tidak ujuk-ujuk misalnya datang mau langsung ke spesialis. Dokter di vaskes tingkat pertama ini akan memberikan rujukan untuk itu pun ada kriterianya, misalnya penyakit yang tidak sembuh-sembuh itu misalnya dokter melihat bahwa ini harus segera dirujuk. Kemudian di vaskes tadi ada yang sekunder, ada yang tersier. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba sakit, itu bisa langsung ke IGD. Bisa di IGD di sekunder, bisa. Jadi rumah sakit ini ada dua tipe tadi. Dia termasuk vaskes sekunder dan vaskes tersier. Seperti ini jalurnya. Jadi jangan tiba-tiba datang ke dokter langsung mau ke dokter spesialis, tapi harus melalui dokter prakteknya. Mungkin itu saja yang Bapak mau sampaikan. Intinya bahwa fasilitas sistem pelayanan kesehatan ini di Indonesia sangat berjenjang. Jadi ada tiga tingkatan malah. Jadi ini ada kaitannya juga dengan BPJS. Misalnya ada vaskes primer atau vaskes tingkat 1, itu adalah dokter praktek klinik, bisa juga di puskesmas. Kemudian kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi akan dirujuk di vaskes tingkat kedua atau sekunder, itu adalah spesialis. Tapi kalau misalnya lagi ternyata spesialisnya tidak bisa ditangani, akan dirujuk ke vaskes tingkat tersier seperti itu, dan ditarakan ketiga tingkat itu ada. Oke, demikian. Semoga kuliah singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, kemudian ada link evaluasi tugasnya, ditunggu sampai jam 12 malam. Kemudian untuk
daftar kehadiran, jangan lupa untuk like dan komen dan menuliskan NIM dan lokalnya. Demikian, bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.